warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakasek UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Yang saya hormati para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kami masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kegiatan penting bagi teman kita di dalam program calon guru penggerak. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman sekalian, hari ini adalah kegiatan pendampingan atau diseminasi pengimbasan terkait dengan budaya positif yang merupakan materi penting dari program CGP Angkatan 11, dalam hal ini Ibu Andin. Spesial apresiasi untuk Ibu Andin ya, yang berikan tepuk tangan dulu. Spesial kita berikan apresiasi karena kenapa, di tengah kondisi beliau yang sedikit tidak kondusif, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kegiatan CGP bisa dilaksanakan sampai hari ini, dan kami berdoa semoga seluruh rangkaian kegiatan CGP sampai dikategorikan lulus bisa beliau laksanakan dengan baik. Iya. Jujur saya sempat telepon Ibu Andin di malam pada saat kondisinya terpuruk sekali waktu di Sopeng. Saya mengatakan, Ibu Andin, kalau memang tidak mampu ikut dalam kegiatan ini untuk menyelesaikan kegiatan ini sampai dinyatakan lulus, jangan paksakan. Yang diutamakan adalah kondisi fisiknya. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, kita lihat hari ini Ibu Andin begitu sehat. Semoga seterusnya seperti ini ya, Bu Andin ya. Demikian barangkali arahan saya. Selamat kepada Ibu Andin melakukan diseminasi hari ini. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, sehingga diseminasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Disilakan dari saya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Bapak Ibu guru hebat, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir. Bapak Ibu guru hebat bisa ke depan memberikan partisipasi atas kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan. Tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya Andi Nurul Qalbi untuk membagikan beberapa materi terkait budaya positif yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Ada beberapa item nantinya yang akan saya sampaikan, bukan berarti saya menyampaikan karena saya lebih paham akan hal tersebut, namun tujuan diseminasi ini bagaimana saya selaku calon guru penggerak Angkatan 11 dari sekolah kita tercinta UPTD SMP Negeri 16 Sinjai bisa memberikan dampak kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu guru hebat atas apa yang saya terima melalui kegiatan Ruko maupun kegiatan Lokakarya. Saya bisa berbagi, bisa sharing dengan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Maka dari itu ke depannya masukan dari Bapak Ibu guru hebat betul-betul saya butuhkan. Ya. Sebelum melangkah ke materi, ada
pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan pemantik. Kira-kira yang berhubungan dengan budaya positif. Apakah memberikan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Dan yang kedua, apakah memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, sebelum saya meminta 1 atau 2 pendapat dari Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama-sama merefleksi, mengingat bagaimana peristiwa atau kejadian yang pernah kita alami bersama anak didik kita dengan memberikan hukuman ataupun dengan memberikan penghargaan. Nah, sebelum saya meminta jawaban dari perwakilan Bapak Ibu guru hebat, saya meminta ketika jawabannya ya, maka tolong angkat tangan kanan. Untuk jawaban tidak, tolong angkat tangan kirinya. Siap Bapak Ibu guru hebat? Siap. Iya. Tanpa suara. Nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ulang, kurang kompak. Apakah, kalau jawabannya ya, tangan kanan. Kalau jawabannya tidak, berarti tangan kiri. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini dari hati dan pengalaman Bapak Ibu guru hebat. Yang kedua, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Ya. Jadi saya melihat sebagian besar Bapak Ibu guru hebat ketika diberikan pertanyaan apakah hukuman itu mendisiplinkan, jawabannya tidak. Dan ketika memberikan penghargaan meningkatkan motivasi belajar, sebagian besar jawabannya iya. Ya. Tapi saya meminta kesediaan siapa Bapak Ibu guru hebat yang bisa memberikan alasan kenapa memberikan hukuman itu bukanlah bentuk mendisiplinkan anak. Bu Juwita, bisa minta tolong? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Andin, CGP Angkatan 11 yang luar biasa hebat. Tadi ketika Ibu Andin menanyakan, memberikan pertanyaan pemantik, apakah hukuman dapat menstabilkan anak? Ya betul, saya menjawabnya tidak. Kenapa? Alasannya adalah karena dengan memberikan hukuman kepada anak akan merasa memiliki kehilangan kepercayaan diri. Kemudian anak merasa ketika kita menghukum anak itu, anak merasa kehilangan kepercayaan diri, anak merasa dipermalukan. Apalagi misalnya kita menghukum anak di depan teman-temannya, itu tentunya akan mengurangi kepercayaan diri anak. Sehingga mengapa saya mengangkat tangan kiri saya bahwa hukuman tidak mendisiplinkan anak. Seperti itu alasan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Juwita. Berikan aplaus untuk teman kita Ibu Juwita. Ya, betul sekali. Jadi mendisiplinkan anak dengan hukuman itu sama sebenarnya Bapak Ibu dengan mematikan karakter dari anak didik kita. Ya. Kemudian, mengapa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Saya penasaran dengan jawaban Pak Wakah Humas. Apakah memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar untuk anak menurut Bapak? Terima kasih Bu Andi. Di pertanyaan yang kedua, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Yang pertama barangkali Bu Andi perlu diklarifikasi dulu bahwa penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi pun reward
semacam tepuk tangan, sanjungan, itu juga bagian dari penghargaan. Sehingga saya hanya bisa mengatakan bahwa tergantung dari konteksnya. Ya. Ketika memberikan pendapat dalam kelas, kita kasih tepuk tangan, bisa saja bisa meningkatkan motivasinya. Tapi ketika kita menjanjikan sebuah barang, justru akan selalu mengharap. Kalau sudah tidak diberikan, maka kemudian motivasinya akan hilang. Sekira seperti itu saja. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Wakil. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, tepuk tangan yang meriah. Ya, supaya kita semangat juga ini. Ya, karena ini adalah pertanyaan pemantik. Saya tidak mau dulu menjawab apakah tadi jawaban dari yang mewakili pertanyaan pertama dari Bu Juwita maupun dari Pak Wakahumas benar atau tidak. Nanti akan terjawab sendiri Bapak Ibu guru hebat dengan kita memahami materi yang akan saya bawakan. Nah, materi inti pada hari ini yaitu budaya positif. Ada semua tadi kaitannya dengan pertanyaan pemantik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di UPTD SMP Negeri 16 Sinjai tentunya sudah ada ini budaya positif yang sudah kita terapkan. Misalnya apa tabe Bapak Ibu? Budaya 5S, betul sekali. Setiap hari kita secara bergantian itu melaksanakan piket, menjemput anak didik kita, mengantar kembali dengan juga pulang anak didik kita. Kemudian ada lagi kegiatan di hari Kamis, Gema Ilahi dengan apa lagi? Amal jariah, sedekah jariah. Hari Jumat SKJ, senam sehat dengan aksi bergizi, makan isi piringku setiap awal bulan dan setiap hari Jumatnya memakan buah sehat. Jadi ini kita sudah memiliki beberapa sebenarnya budaya positif di sekolah kita yang sudah diterapkan secara rutin. Sehingga ini bukan lagi hal baru. Namun kegiatan diseminasi ini hanyalah penguatan sebenarnya Bapak Ibu. Karena saya berdiri di sini juga bukan pertama kali ada kegiatan diseminasi. Ada teman kita Ibu Juwita, guru penggerak alumni angkatan 9, Ibu Risnawati angkatan 10 dan saya angkatan 11. Ini hanya untuk penguatan bagaimana kita bertindak, berkegiatan, berperilaku di lingkungan kita UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, ini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan insya Allah kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, kira-kira yang mana dari 8 konsep ini yang Bapak Ibu paling sering dengar setelah sekolah kita memiliki guru penggerak atau calon guru penggerak? Disiplin positif. Disiplin positif dari Bu Gapsek, segitiga restitusi. Apa lagi Bu? Ya, keyakinan kelas. Ya, betul sekali. Tapi meskipun hanya 3 ini yang sering terdengar, ternyata budaya positif itu tiangnya ada 8 konsep. Meskipun ini yang 3 yang paling sering, karena mungkin paling sering kita dapati juga diterapkan. Apalagi tadi ada pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, belakangan ini ada beberapa riak-riak anak didik kita. Nah, makanya kita sering-sering mengadakan atau menerapkan segitiga restitusi. Terutama ini yang wali kelas ya. Ya. Pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang
menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya. Kira-kira dengan kalimat ini jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas ya bahwa untuk membangun budaya positif kita perlu menciptakan lingkungan yang positif. Nah, apakah UPTD SMP Negeri 16 Sinja ini sudah positif lingkungannya? Ya, tentu saja sudah positif. Mana mungkin sebuah sekolah lingkungannya tidak positif. Aman, nyaman. Bapak Ibu guru hebat mengajar bagaimana mengedepankan siswa, menciptakan modul, membuat modul, menyusun modul, itu semua berpihak kepada siswa atau berpihak kepada murid. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dan seterusnya. Ya. Jadi jelas sekali tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu berfungsi sebagai penuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi kita menuntun, bukan menentukan. Bukan menentukan Bapak Ibu. Karena setiap anak lahir dengan keunikan, kemampuan masing-masing. Jadi si Ani mungkin dia mampu di kesenian, lemah di eksak. Sebaliknya, si Imran maaf. Ya, si Adi kalau gitu kan, si Adi si Galang tadi yang dalam berbagai nilainya kurang di pelajaran eksak tapi mampu di pelajaran kesenian. Nah, disinilah tugas kita untuk bagaimana menuntun kodratnya ini si Galang. Ya, ini sebenarnya hanya instruksi untuk melakukan kegiatan. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru hebat berpasangan? Saya minta berpasangan. Tapi sebelum berpasangan kita ice breaking dulu ya. Mengantuk nih. Ya, supaya segar-segar dulu. Kita ice breaking, tapi saya mohon maaf, ice breakingnya itu ice cream. Ice breakingnya berpasangan. Jadi saya pandu Bapak Ibu. Mungkin kalau ini hal baru atau ada yang sudah pernah. Kalau saya bilang dum, saya bilang dum kita tepuk tangan. Kalau saya bilang pus kita pukul meja. Nah, kemudian menyediakan dum pus bum, dum pus bum. Ya. Susah? Dum pus, kemudian kita menyimpan satu spidol atau pulpen di tengah. Ya. Untuk jadi rebutan supaya tidak mengantuk, Bapak Ibu bisa fokus. Coba biar bisa berpasangan, Ibu Wati boleh atau Bu Jamila boleh maju. Di dekatnya Ibu Wati, Ibu Juwita berdekatan dengan Ibu Risna, Ibu Isma, Bu Aji, Pak Idan dengan Bu Tendri. Di sini saja nanti pulpennya di atas mat biru. Caranya baru utang. Ya, untuk mengurangi mengantuknya sedikit Bu Jamila. Sama kita berjalan berarti.
Sebutkan dulu spidol di tengah atau apa barang yang bisa jadi rebutan. Jalan kote. Ya. Jadi kalau saya bilang bu, ambil barangnya, ya. Ya, dibututin dan Bu Ridwan ini apa? HP. Jalan kote yang mana banyak jalan kotenya. Bu Risna spidol, Bu Ati dengan Bu Jamila pulpen, Bu Isma pulpen, Pak Imran dengan Bu Kepsan spidol, Bu Fatma Bu Ira spidol. Oke. Oke, dung dung pus, dung dung pus, dung dung bom bom ya, dung dung pus, dung dung pus, pus pus pus, dung dung bom. Tepuk tangan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Oke, satu kali lagi supaya hilang ngantuknya. Dung, pus, pus, dung, 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 pus, pus, dung, pus, bom. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan meriah untuk kita semua. Nah, kalau tadi sudah ini bergerak sedikit. Pak Imran bukan masalah kalahnya nih. Coba siapa yang angkat tangan? Kalau Ibu Kensek dengan Pak Imran siapa yang dapat spidolnya? Ibu Kensek. Kalau Pak Sudirman dengan Pak Musafir menyerahkan Pak atau berebutan? Kalau ada cepat. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau tadi sudah bergerak, saya tambah lagi satu gamesnya. Cluenya kue bosara tertutup rapat. Kue bosara tertutup rapat. Roti sama dengan 2. Roti sama dengan 2. Makanan boleh ditulis Bapak Ibu. Cluenya kue bosara tertutup rapat. Kue bosara tertutup rapat. Yang kedua, Roti sama dengan 2. roti sama dengan 2. Makanan sama dengan 3. Makanan sama dengan 3. Sudah? Roti 2, makanan sama dengan Apa tadi pertama kue bosara? Cluenya Ibu, kue bosara tertutup rapat. Kemudian roti Roti sama dengan 2. 2. Kemudian ketiga, Makanan sama dengan 3. Dadar sama dengan 3. angkat tangan yang tahu. 5? 2. Belum. 2. Belum. Ingat cluenya. Bosara tertutup rapat. Ibu Indah berapa? 3. 3. 2. Kan? 4. Oke, tepuk tangan untuk Isma. 4. Coba saya tambah lagi. Bagaimana logikanya? Dadar. Kue bosara tertutup. Kita menggunakan huruf biasa. Huruf biasa bukan huruf kapital Bapak Ibu. Ya, huruf biasa, huruf biasa. Huruf biasa. Oh, ini terkecoh dengan jenis huruf, ya. Huruf biasa. Dadar berarti sama dengan 4. Tambah lagi. Apa lagi jenis kue yang biasa dalam bosara Bapak Ibu? Banyak sekali. Pak Bolu. Bolu. Huruf biasa ya, huruf biasa saja. Huruf biasa semua. Iya, huruf biasa, huruf kecil. Ya, sudah tahu Juwita. Antara Bu Isma dengan Bu Juwita kenapa bisa jawabannya kira-kira 2 dengan 4? Siapa yang menjelaskan? Kasih pemahaman ya karena nggak mengerti. Iya, terima kasih Bu Andi. Luar biasa seru sekali ya hari ini. Baik, karena tadi kan cluenya
Bosara tertutup rapat. Nah, ketika bolu B itu kan tertutup, B-nya B melengkung seperti ini, dia tertutup rapat. O-nya juga kan tertutup rapat, O tidak terputus di situ, O. Makanya R itu kan tidak ada lengkungnya ceritanya. U-nya itu kan terbuka, di atasnya terbuka, sehingga clue-nya tidak masuk di clue. Makanya clue-nya kalau tertutup berarti bolu 2. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pencerahannya Bu Juwita. Jadi jelas Bapak Ibu ini? Ya. Ya, yang tertutup huruf O, huruf B itu kan tertutup, ada bundaran yang sama sekali tidak ada celahnya. Huruf O juga. Sama tadi roti, hanya huruf O, huruf R. Nah. Oke, kita lanjut. Lanjut materi ya, sudah tidak ngantuk lagi. Kalau ngantuk boleh dimakan-makan kue bosaranya. Ya, ini kembali berpasangan. Tapi tidak apa-apa, bukan muhrim buat Andre. Tidak pegangan. Ya, berpasangan seolah-olah Bapak Ibu ini ada sesuatu barang berharga di tangan tak masing-masing. Nah, tapi kita tentukan dulu antara Ibu Kepsek dengan Pak Imran, siapa yang mau dibujuk membuka kepalan tangannya? Pak Imran? Ya, Pak Imran. Berarti barisannya Bu Risna ke belakang yang mau dibujuk. Si pembujuknya Bu Juwita, Bu Risma, dan Bu Ira. Bapak Mus dengan Pak Sudirman, yang bujuk Pak Sudirman. Pak Mus yang mau buka atau tidak? Bu Tentri dibujuk sama Mbak Indah. Bu Jamila dibujuk sama Bu Wati. Oke. Apa dibujukan nih? Apapun kalimatnya Ibu, bagaimana caranya supaya ini pasangan tak mau membuka tangannya? Ya, 3, 2, 1, mulai. Saya kasih sedikit. Ya, 5 detik ya. Apakah dengan 5 detik ini bisa membuka kepalan tangannya? Coba silakan berinteraksi. Apapun kalimat yang mau kita sampaikan. Siapa yang berhasil buka? Jadi ini mau buka atau tidak? Silahkan baku atur dengan yang pembujuknya. 5, 4, buka atau tidak? 3, 2, 1. Oke, siapa? Ada yang membuka Bapak Ibu? Oh ya, Pak Imran membuka. Coba kami mau dengar, kenapa Pak Imran membuka? Saya membuka telapak tangan saya karena Ibu Kepsek saya dan kebetulan saya dipukul. Baik, terima kasih Pak Imran. Ternyata bukan Ibu Kepsek memaksa. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah banyak rayuannya, gombalannya tidak dibuka? Membuka tadi Ibu Jamila, Bu? Tidak. Kenapa Ibu Jamila tidak mau membuka? Aduh, tidak ada tindakan. Kalau Bu Fatma tadi? Alhamdulillah berhasil membuka dengan rayuan saya di iming-imingi akan diberikan sambusa dari Tuhan. Iya, ada yang berdua membuka, ada yang menutup, masih menutup, tetap menutup, membuka juga. Bu Tentri? Bingung? Ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wah, ini banyak jenisnya. Ada yang membuka, ada yang bingung antara membuka atau tidak, ada yang tidak membuka karena memang tidak ada kegiatan, tidak ada respon dari si pembujuk. Ada yang membuka karena ternyata
menggunakan kekerasan. Ada yang malu membuka. Ada yang membuka karena bujuk rayuan. Ya, kenapa sebenarnya saya meminta Bapak Ibu guru hebat dan untuk melakukan praktik buka tutup tangan, rayuan gombalan dan segala macam metode, karena ini hubungannya dengan materi berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol terhadap diri kita sama dengan posisi kontrol terhadap diri anak didik kita di kelas atau di sekolah ini. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol kita atas tangan kita masing-masing. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Pak Imran membuka karena kebutuhannya mau melindungi dirinya dengan paksaan. Ibu Fatma membuka mau motivasinya atau ini kontrolnya diiming-imingi hadiah. Nah, kemudian tadi Bu Jamila tidak membuka karena dia tidak tahu bagaimana dengan dirinya. Jadi memang setiap dari kita itu memiliki posisi kontrol masing-masing. Biar bagaimana dibujuk belajar anak didikta, kalau memang motivasinya yang kurang. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai baik itu sebagai pendidik maupun tenaga pendidikan sebenarnya di sekolah ini. Jadi bukan hanya guru yang berada di kelas yang kemudian bisa memberikan motivasi, seluruh elemen yang ada di sekolah ini. Oke, dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu guru hebat? Lanjut? Oke, baik, terima kasih, lanjut. Ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Beberapa di antara Bapak Ibu guru ada yang masih beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Ya. Dan itu tidak dipungkiri bahwa masih banyak di dunia pendidikan ini bahwa maunya gurunya. Nah, padahal tadi kembali ke paham dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang guru pendidik itu menuntun, bukan mengontrol. Kemudian ada juga ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang ini tadi kalau membujuk Ki, pokoknya apa-apa dibujuk saja terus. Nah, ini juga yang banyak juga yang lakukan Ki. Ya, karena kalau dibujuk ini anak mau Ki saya nak kerja PR-nya, mau saya nak kerja kegiatannya. Jadi bujuk terus. Nah, yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang biasanya kalau menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, membunuh karakter dari peserta didik. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi yang ada contoh diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dengan Pak Imran, memakbuk. Ya, ini di dunia pendidikan kita yang jadi polemik sekarang ini, Bapak Ibu guru hebat, yang perlu kita luruskan bersama supaya tidak lagi terjadi yang namanya miskonsepsi. Tapi insya Allah di sekolah ini selama saya berada, alhamdulillah ya, masih minim miskonsepsinya. Bukan berarti tidak ada, tapi masih minim. Nah, inilah tujuan kita, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita sama. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru terkadang beranggapan bahwa semua itu kebutuhan sama, padahal kenyataannya tidak. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat sesuatu hal yang sama, padahal kan beda. Beda cara memandangnya pasti Bu Juwita sebagai guru seni
melihat itu sana topi cedung yang di belakang dengan bapak saya yang seorang petani. Bagaimana melihat topi cedung di sana? Sama dengan anak didik kita. Anak didik kita yang suka dengan pelajaran penjas, berbeda caranya melihat ketika Pak Imran membawa raket untuk bermain bulu tangkis dengan anak didik kita yang fisiknya lemah di pelajaran penjas. Nah, yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Ini memaksakan. Yang berikutnya, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini fenomena yang bagi saya masih sangat sulit memang untuk kita ubah, Bapak Ibu Guru ya. Bahwa setiap ada kesalahan yang diperbuat, setiap ada keburukan dianggap salah. Padahal ada alasan dibalik itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang kita praktikkan, bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Meskipun dia membujuk kalau tidak mau, kalau bersikeras, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya juga, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun Bapak Ibu Guru hebat adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tapi bukan berarti memaksakan kehendak kepada anak didik kita. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini juga selalu mengajarkan anak tentang menang atau kalah. Jadi yang ada di pikirannya anak hanya menang dengan kalah, bukan usaha. Padahal yang penting adalah proses. Ya, ini tadi hampir sama dengan yang di awal. Saya tidak usah jelaskan tentang deskripsi dari disiplin positif. Sudah sangat jelas dipahami oleh Bapak Ibu Guru hebat. Ya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah jelas. Dan alhamdulillah sekolah kita juga sudah menerapkan kurikulumnya. Hukuman dan penghargaan. Ya, bisa tadi diingat-ingat pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu Guru hebat, bahwa hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Jadi tidak ada itu hukuman tidak menyakitkan, pasti menyakitkan. Penghargaan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini tadi juga yang disampaikan oleh Pak Wakahumas, bahwa sebenarnya penghargaan itu bergantung. Kalau penghargaannya bentuk barang, inilah mungkin yang dimaksudkan. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang tadi ketika misalnya dia mengalami kekerasan, nah, bertahan hidup, nah buka tangannya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada biasa juga anak didik Bapak Ibu yang sedikit-sedikit cari perhatian, suka manja-manja, mungkin di rumahnya kurang kasih sayang. Kemudian kebebasan. Ini kebebasan yang lebih ke yang sering melanggar aturan, tidak mau diatur. Kemudian kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Nah, ini ada contoh kasus, bisa dibaca Bapak Ibu. Saya bantu kalau kurang jelas, saya add slide-nya. Ibu Ani, guru SMP kelas 7 PTD 16 Sinjai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda,
Kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal tersebut? Ya, kenapa kira-kira Agus sering meminta bekal, mengambil bekal temannya? Ya, saya meminta kesediaan Bapak Ibu guru hebat, siapa Ibu Isma? Ya, Ibu Ira. Dari memilih, kira-kira kalau sering ini Agus ambil bekalnya temannya, mau bertahan hidup atau mau kasih sayang atau kebebasan atau kesenangan atau penguasaan? Penguasaan kalau menurut saya, Bu. Penguasaan kalau menurut Ibu Ira. Ya. Ada penjelasannya Ibu Ira kenapa kira-kira penguasaan menurut kita? Tadi di sini mungkin Agus merasa dirinya bahwa dia serba bisa berkuasa atau serba berkuasa dalam kelasnya, sehingga dia sewenang-wenang terhadap temannya yang dia pikir bahwa teman itu merasa lemah. Sehingga mungkin yang timbul di sini adalah penguasaan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ira. Ada jawaban lain? Jadi ini kita menggunakan mode berpikir yang berbeda-beda. Jadi jawabannya boleh saja semuanya. Ibu Aji, saya minta pendapatnya apakah sama atau ada? Agus Ibu Aji selalu mengambil bekal temannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya bertahan hidup. Boleh jadi si Agus ini rapat jarang terpenuhi di rumah, sehingga melihat bekal dari temannya atau mungkin makanan di rumah kurang sesuai di lehernya, dan ini bekal temannya itu mungkin lebih bagus, sehingga dia mengambil bekal temannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aji. Ibu Juwita. Terima kasih. Dari kasus Kalau semuanya ada Iya, pendapatnya Bapak Ibu. dari kasus Agus sebenarnya sih tergantung jawaban dari Agus setelah kita restitusi. Misalnya si Agus menjawab mengapa dia mengambil makanan temannya, karena dia juga pengen makan, tidak punya uang jajan. Berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti itu. Nah, ketika Agus menjawab, saya mengambil makanan si teman saya karena saya mau diperhatikan. Nah, berarti kasih sayang dan rasa yang diterimanya tidak terpenuhi. Nah, kalau kebebasan tergantung dia merasa hebat, dia merasa mau diakui, dan dia bisa masuk di penguasaan juga. Jadi tergantung kembali kepada Agusnya apa jawaban Agus. Ya, supaya kita bisa tahu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Terima kasih. Panggil Agus. Kalau gitu kita panggil Agus Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Makanya dari awal saya selalu meminta tadi jawaban bervariasi dari Bapak Ibu guru hebat. Dan sudah dibuka kuncinya oleh guru penggerak kita. Angkatan 9 bahwa iya bergantung dari jawabannya Agus. Maka disitulah posisi kita sebagai guru untuk menuntun Agus ini melakukan restitusi. Jangan langsung memang tong ini. Untung ini mama saya di teman rewa sekali, anu sekali, atau mamanya kapan tidak masak di rumah, misalnya lapar, atau cari perhatian memang itu ya, mungkin dia ini ya agak ada rasa dengan temannya yang saya diambil. Nah, untuk saya tadi sampaikan oleh Bu Juwita bergantung dari jawaban temannya, jadi saya tidak jelaskan lagi kalau misalnya dia mau bertahan hidup berarti itu tadi ketika dia memang butuh nutrisi untuk dirinya, kemudian ketika jawabannya untuk kesenangan, dia senang melihat temannya kalau diambil makanannya dan suka merengek, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang, dan seterusnya. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ini menarik Bapak Ibu, kalau bagi saya ini menarik sekali. Posisi kontrol guru ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya mau tabe Bapak Ibu guru hebat menutup mata. Tolong jujur, menutup mata dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ketika saya bilang penghukum dan biasa menghukum di posisi itu. 1, 2, 3, tutup mata kita bersama. Penghukum. Penghukum, katakan ini menutup mata, jangan sampai ada yang merasa privasinya, bagaimana posisi kontrolnya selama ini, jadi boleh tutup matanya. Tangan kanan kalau biasa menghukum, kalau tidak usah angkat tangan. Penghukum.
menghukum. Menghukum yang bagaimana ini? Yang jelasnya pernah menghukum, Bu. Pukulan aja Robi. Pukul, memukul, hukuman, atau pukul meminta dia berlari, fisik atau non fisik, yang jelas dia menghukum. Suruh menulis panjang begitu. Iya, kalau itu menghukum menurut Ibu Wati berarti pernah. Oke. Oh ya, saya jelaskan dulu Pak kalau begitu. Menghukum boleh fisik, boleh non fisik. Yang jelas tadi itu hukuman adalah memberikan rasa tidak nyaman, terpaksa, tersakiti orang kedua. Iya. Iya, menciptakan identitas gagal. Kemudian ini membuat merasa bersalah. Yang biasa kalau dibilang-bilang, "Ku penentu ini, capeknya mi ibu ini, kudu astaga, kapan kini mau berubah nak?" Ya, ini mungkin saya. Kemudian teman, ya, anulah, iya, kiranya sadar-sadar mak kita, gitu-gitu. Pemantau, melihat-lihat bagaimana kondisinya, situasinya. Manajer yang sering mengarahkan. Oke, paham mungkin nih? Jelas. Ayo, aku langsung contoh. Tutup mata 3, 2, 1. Jujur. Jangan tidur. Penghukum. Pembuat merasa bersalah. Teman. Pemantau. Manajer. Ya, terima kasih aplaus untuk kita semua dan buka matanya, terbangun dari tidur Anda. Ya. Saya sendiri Bapak Ibu guru hebat, selama karir saya sebagai guru meskipun itu singkat, saya baru kurang lebih 5 tahun di dunia pendidikan, saya melakukan atau pernah menerapkan kelima posisi kontrol ini. Dan apakah benar atau apakah sudah selayaknya kita sebagai pendidik menerapkan kelimanya atau ada posisi yang harus kita terapkan? Mari kita lihat jawaban. Contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini tadi sudah diterapkan. Ada 2 tadi anak didik kita yang berdiri di posisi berbeda. Nah, ketika kita menjadi posisi kontrol penghukum, maka yang biasanya kita lakukan adalah mengeluarkan kalimat patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian ketika kita menjadi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ketika kita menjadi teman, ayolah yang tertib. Buat guru bangga, kalian tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tapi kalau berulang kali Bapak Ibu, Semuanya sudah. ya. Kalau setiap Senin orangnya sama, ya nanti kita cari solusinya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dan yang terakhir manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Keyakinan kelas. Atau perlu ada diskusi tadi untuk kejadian real? Ya, posisi kontrol yang terbaik yang Ya. Posisi kontrol yang paling tepat kira-kira Bapak Ibu guru hebat adalah posisi kontrol manajer. Ya. Kita harus menanyakan dulu kepada anak didik kita, apa dia tahu kalau dia sebenarnya salah atau tidak. Kenapa sampai setiap Senin selalu saja terlambat, sepatunya tidak sesuai dengan tata tertib sekolah dan lain-lainnya. Kemudian kita bertanya, apa maunya? Bagaimana baiknya ke depan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia menyadari, dia juga yang memperbaiki. Ya, luar biasa ini Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ini bukan hal baru lagi. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru hebat sudah sering menerapkannya. Keyakinan kelas.
Keyakinan adalah nilai-nilai universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, keyakinan kelas juga sudah semua kita terapkan di sekolah ini, di PTD SMP Negeri 16 Sinjai. Saya melihat baik itu saya menanyakan secara langsung di anak didik kita, apakah mata pelajaran matematika sudah buat keyakinan kelas? Sudah, Bu. Atau di kelas 7A, 7C sudah buat keyakinan kelas dengan wali kelasnya? Sudah, Bu. Berarti luar biasa ini kita sekolah UPTD SMP Negeri 16 Sinjai alhamdulillah sudah menerapkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas harus diterapkan? Untuk memotivasi seseorang dari dalam dirinya, sehingga dia bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ditumbuhkan dari dalam. Ini menurutnya Om Gosen pada tahun 1998. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti ini tidak serta-merta dibuat di awal pembelajaran, di awal pertemuan tidak bisa mengalami perubahan. Jadi dia bisa mengalami perubahan bergantung situasi dan kondisi pada saat Bapak Ibu guru hebat mengajar. Dan apakah pembentukan keyakinan kelas yang Bapak Ibu guru hebat lakukan selama ini sudah mencakup ke 6 poin ini? Ya, pastinya sudah ya Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Ya, ada ini segitiga restitusi. Selanjutnya adalah hal terakhir yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, ini juga bukan lagi hal baru seperti tadi di awal. Segala hal positif, budaya positif dari 8 poin ini termasuk kegiatan segitiga restitusi yang sudah sering kita terapkan, baik itu sebagai guru mata pelajaran ketika ada tindakan-tindakan spesial dari anak didik kita maupun sebagai wali kelasnya. Ya, sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan atau memperlihatkan satu contoh kegiatan restitusi bersama Ananda Fatir. Bagaimana Ananda Fatir yang kita ketahui dulunya sering sekali tidak membuat kegiatan-kegiatan yang saya suka menyebutnya unik dalam artian sering melanggar tata tertib sekolah. Boleh kami minta tolong sebelumnya kira-kira ya. Kenapa banyak yang ini? Jadi ini segitiga restitusi di ruang tamu, sementara Bapak Ibu ada di ruang guru. Terlambat pada saat pelajaran saya. Kapan itu? Tadi. Ya. Kenapa khawatir? Langsung tahu kalau terlambat. Memangnya Ibu Andin mengajar itu jam berapa harusnya mulai pelajaran? 7.30. Tadi dari 7.30 Ibu mengajar sampai selesai pelajaran. Ibu tidak lihat Fatir masuk di kelas. Dan ternyata informasi dari teman-teman Fatir ada di sekolah. Kenapa Fatir tidak masuk?
Jam berapa nanti Fatir ada di sekolah? Jam 8 lewat. Kenapa tidak masuk, Ki? Takut karena terlambat. Iya Bapak Ibu guru hebat. Jadi selain di pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran apa juga ini yang Fatir biasa terlambat? Bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggris dulu juga Pak. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah ini Fatir sudah berubah Pak Di. Iya. Syukur sekali sekarang. Iya. Jadi berhasil seketika restitusinya. Semoga. Jadi alasannya ini Fatir katanya selalu terlambat karena lambat bangun. Lambat bangun main game kalau malam. Sebenarnya dia ada ke sekolah. Makanya saya panggil karena ini Fatir sebenarnya dia ke sekolah. Tapi karena kalau dia terlambat takut masuk kelas, dia tinggal di kantin nongkrong. Makanya di jam kedua, di jam pergantian jam pelajaran, di mata pelajaran kedua dia masuk. Mereka tempelkan satu persatu di papan tulis yang telah disediakan dan akan dari jawaban per individu inilah yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang dibentuk menjadi sebuah keyakinan. Ya kurang lebih pasti Bapak Ibu guru hebat juga cara caranya atau pembuatan keyakinan, penyusunan dan pembuatan keyakinan kelasnya sama dengan tayangan yang saya perlihatkan. Baik, sambil menonton tayangan ini Bapak Ibu guru hebat, saya meminta masukan atau adakah refleksi atau adakah bahan diskusi untuk kegiatan kita hari ini setelah kegiatan diseminasi, bagaimana kedepannya bisa memberikan dampak positif untuk sekolah kita tercinta UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Saya meminta kalau boleh diizinkan meminta harapan dari pimpinan kita terlebih dahulu, Ibu Kepala Sekolah kita tercinta Ibu Kartini SPDMM, bagaimana harapan Ibu dengan adanya kami selaku calon guru penggerak, bahkan sudah ada yang menjadi alumni setelah adanya kegiatan diseminasi hari ini, ada sharing budaya positif. Bagaimana harapan Ibu kepada kami selaku pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini? Ibu. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak diseminasi hari ini yaitu terkait dengan budaya positif, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak sia-sia memang ketika guru itu terlibat di dalam perekrutan CGP. Tidak sia-sia. Karena kenapa? Banyak hal yang biasa dilakukan tetapi belum terarah. Itu yang saya baca. Tapi bukan berarti bahwa saya mendiskriminasikan yang non CGP, bukan. Tetapi ada penguatan yang lebih yang saya tangkap dari alumni-alumni GP atau guru-guru penggerak dengan bahkan dari CGP hari ini. Yang pertama terkait dengan budaya positif, bahwasanya dari materi-materi yang disampaikan tadi oleh Bu Andin, kebanyakan antara punishment dengan antara mendisiplinkan siswa melalui punishment atau hukuman dan memberikan apresiasi atau hadiah atau apa namanya tadi, reward ya, reward itu kami biasa dan saya sendiri menganggapnya bahwa itu masih kami mengarah kepada yang namanya hukuman, dengan pendapat seperti ini bahwa ketika hukuman itu tidak diterapkan maka tidak ada yang namanya penjeraan, tidak ada namanya efek jerah. Yang kedua, jika reward kita gunakan lalu kemudian anaknya melakukan hal-hal seperti baru-baru ini baru-baru ini tawuran, lalu kemudian tiba-tiba saya masuk memberikan reward kepada anak ini yang melakukan tawuran di MTS Lembana, ada indikasi bahwa sebagian bisa berpendapat dan sebagian juga tidak. Sebagian bisa berpendapat bahwa
diatomi melakukan seperti itu, diatomi diberikan reward. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini yang bisa dikuatkan melalui pemahaman-pemahaman yang diutarakan oleh Ibu Andi. Jadi saya mengatakan bahwa sangat tepat sekali, sangat menarik sekali budaya-budaya positif dengan alur-alur yang disampaikan tadi itu kita laksanakan dengan baik. Sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Bu Andin terkait bagaimana saya selaku pimpinan kepala sekolah memberikan harapan terkait dengan program CGP, saya berharap bahwa teman-teman sekalian memang yang memiliki memenuhi syarat untuk masuk kepada peserta CGP ini silahkan mendaftar, karena saya rasa bahwa tidak ada ruginya ketika kita masuk di dalam program ini. Sama sekali tidak ada ruginya. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh, terutama bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak melalui budaya-budaya positif yang selama ini kita keluhkan banyak bersama. Dimanapun semua guru-guru yang ada di satuan-satuan pendidikan, keluhan yang serupa terjadi di sekolah A, terjadi juga di sekolah B, bahwa bagaimana mendisiplinkan anak itu sangat-sangat menguras energi. Oleh sebab itu ketika kita memahami bagaimana pendekatan anak kita melalui pemberian reward dan bisa dibedakan antara punishment dengan reward ini tadi, itu bisa kita laksanakan dengan baik. Itu saja barangkali harapan saya. Terima kasih Ibu Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Ya, satu lagi mungkin dari teman-teman Bapak Ibu guru hebat, apa yang dirasa, apa yang manfaat yang bisa dipetik dari bincang singkat kita hari ini terkait dengan budaya positif di sekolah kita UPTD SMP Negeri 16 Sinjai. Tapi siapa yang saya mohon kesediaannya? Bu Risna, Bu Juwita, Bu Risna ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat luar biasa sekali ya pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Wandi tentang budaya positif. Namun perlu saya tekankan di sini bahwa budaya positif ini tidak bisa serta-merta dilihat hasilnya, tetapi kita butuh kolaborasi antara semua pihak seperti itu. Kemudian ada lagi Bu, begini, saya punya masalah sedikit dengan anak perwalian saya, yaitu Aldi sama Arifudin. Ini Aldi sama Arifudin sudah saya kasih segitiga restitusi, sudah saya terapkan. Namun sepertinya saya kurang berhasil. Apa hambatannya? Di sini saya punya hambatan Bu. Ketika saya melakukan restitusi kepada kedua anak tersebut, mereka tidak mau terbuka tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga saya tidak bisa mencari jalan keluar. Kira-kira kebutuhan apa yang mesti saya penuhi terhadap kedua anak tersebut? Kira-kira bagaimana jalan keluarnya di kalau seperti itu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risna atas ininya umpan baliknya. Ya, dan ini kondisi real ya sebenarnya di sekolah kita. Kita sudah lihat bersama Bapak Ibu bagaimana Bu Risna tidak terhitung untuk tidak terhitung jumlahnya, maksudnya ini dalam artian saking seringnya ini Aldi dengan Arifudin. Ya, sebelum saya memberikan pendapat pribadi saya, ada mungkin Bapak Ibu guru hebat yang mau bagaimana mau direstitusi kalau tidak mau bicara. Ya, ada Bu Juwita mau menanggapi sebelum saya, atau ada dari bapak-bapak, Pak Ridwan, Pak Sudirman. Pak Sudirman sudah menyerah dengan Aldi dan Arifudin. Keluarga. Ya, sampai Bu. Iya. Iya baik, terima kasih Ibu untuk beberapa. Seperti yang telah disampaikan Ibu Risna tadi, bahwa Ibu Risna sebagai wali kelas sudah melakukan restitusi kepada anak perwaliannya. Namun memang hasilnya belum terlihat ya Ibu ya, bukan berarti Ibu gagal, tapi belum terlihat hasilnya. Nah, saya juga selaku wali kelas pernah melakukan itu dan sering, termasuk kepada Pak
Patir. Patir di awal kita tahu bersama Bapak Ibu bagaimana tingkahnya Patir. Awal-awal Patir berada di sekolah ini. Namun setelah saya mencoba beberapa kali melakukan restitusi, segitiga restitusi, kita saksikan, kita lihat bersama hasilnya. Sekarang Patir lumayan berubah sedikit. Namun itu juga yang jadi pertanyaan bagi saya. Karena kenapa ya Patir sekarang tingkahnya malah saya selaku wali kelasnya biasa kayak dijadikan teman. Mungkin karena saya terlalu dekat dengan Patir atau bagaimana. Kalau dari segi sikap dia ada perubahan, dia menjadi lebih disiplin. Tetapi dia seolah-olah menganggap saya ini sebagai teman, seperti itu. Itu sih mungkin posisi kontrolnya saya kemarin. Kadang saya menjadikan Patir itu memposisikan posisi kontrol saya sebagai teman, bukan manajer, sehingga Patir juga merasa saya dianggap sebagai teman. Jadi mungkin dengan adanya penjelasan dari Bu Andin tadi mungkin bisa kita terapkan posisi kontrol manajer. Bagaimana kita menanyakan kayak kalau manajer tadi kebiasaan keyakinannya yang diyakini seperti itu. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa. Beri plus dulu untuk Bu Andin hari ini. Ya, terima kasih Bu Juwita. Ibu Ati ya, bagaimana menanggapi Aldi Bu menurut Pak? Kalau untuk Aldi saya jujur saya juga bingung, kalau kan segitiga restitusi juga masalahnya model apapun itu kalau anaknya tidak mau jujur juga susah Bu. Mungkin ditanya sama temannya juga sebenarnya tidak terlalu, karena memang Aldinya tidak terlalu terbuka orangnya. Orang tuanya juga begitu, tidak terlalu terbuka. Jadi memang butuh trik-trik, mungkin butuh trik-trik lagi yang terbaru dan terjitu terbaru. Ya, sampai Pak Waka. Untuk kasusnya Aldi ini Pak bagaimana? Tanya jawab pendapat. Kita memang kembali. Akan memang dari apa yang disampaikan oleh Bu Risna tadi, ada-ada saja sih anak-anak itu yang ketika ditanya secara lisan tidak mau menjawab. Coba saja buat semacam pertanyaan dalam kertas, baru suruh anak-anak meluangkan apa yang ada dalam hatinya di kertas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan, kita gali. Kan di awal ada namanya asesmen. Asesmen itu tujuannya seperti itu, untuk selain menggali kemampuan dasar pemahaman konsep, juga menggali informasi-informasi terkait dengan diri pribadinya. Ya, kalau itu sudah dilaksanakan dan ternyata belum berhasil, ya mungkin perlu koreksi, siapa tahu ada salah cara kita menggali informasinya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, Tabe Boris. Terima kasih Pak atas masukan yang diberikan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Waka sudah saya terapkan. Bahkan 3 orang itu, Aldi, Arifudin sama Ardiansa, saya kasih kertas. Iya, selebaran kertas, kemudian saya tinggalkan di depan itu. Kemudian saya suruh mengungkapkan apa yang menjadi unik-uniknya selama ini, apa yang membuat sampai dia bisa sering membuat pelanggaran. Tapi yang saya lihat di situ yang apa istilahnya masih saya simpan di situ anunya, apalagi tulisannya itu ada, sempat saya baca di situ dia menjelaskan bahwa dia takut pada mata pelajaran tertentu seperti itu. Jadi ini yang saya minta dari Bapak Ibu adalah kolaborasinya, bagaimana kerjasama kita dalam menangani anak tersebut. Seperti itu, Bandi. Ada pelajaran tertentu yang dia takuti, Bu Di? Ya. Ya. Ini juga sebenarnya kalau ada lagi yang berpendapat Bapak Ibu? Ya, kalau begitu saya secara pribadi
Sebenarnya untuk Aldi 3 serangkai lah ini, 3 sekawan. Dia memang luar biasa siswa kita. Luar biasanya itu karena tidak mau bicara banyak tindakan. Iya, tidak bicara banyak tindakan. Kemudian saya juga pribadi, saya saja yang cerewet Bu Risma. Kalau di depannya ini memang untuk menggali itu Pak, apa istilahnya, apa maunya. Kan kalau kita pun segitiga restitusi kan pasti kita tanya, apa kita langgar nak, kita uji. Nah, untuk mengeluarkan satu kalimat, kalau dia sudah dipanggil, diam. Disuruh menulis pun sebenarnya tulisannya yang Bu Risma sudah simpan baik-baik itu belum juga valid. Karena kenapa? Kalau dia hanya mengatakan ada pelajaran tertentu yang membuat dia risih atau tidak nyaman, terus mengapa ya 100 bisa dibukan 100% sih mungkin, tapi 90, sekian persen pelajaran lain pun sama kelakuannya. Ya, seandainya dia valid, mungkin di pelajaran saya mungkin bahasa Indonesia atau pelajaran Bu Juwita aja tertentu, betul-betul tertentu dia berbuat sesuatu atau berbuat ulah. Nah ini tidak 90% pelajaran begini terus kelakuannya. Nah, itulah tugas kita Bapak Ibu guru hebat. Bukan hanya Bu Risna sebagai wali kelas, tapi tadi betul peran kolaborasi dari segala tingkat jabatan, mulai dari kepala sekolah, kita sebagai guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bahkan teman-temannya sebenarnya. Yang besar sekali juga ini perannya itu temannya. Karena biar kita selaku orang tua sambung di sekolah, bagaimanapun kalimat yang ditanamkan, tapi kalau pergaulannya juga ini Aldi dan ini 2 orang. Hanya yang tidak bisa kita, yang tidak boleh kita ini, meskipun selalu mau mengatakan lelah mak. Nah itu Mami yang kita sebagai gurunya, kata lelah dan yang harusnya ya berusaha. Meskipun berat. Saya bukan wali kelasnya Aldi, tapi saya yang ini. Aldi istilahnya kalau greget. Apalagi ini ada lagi kasus baru-baru. Saya sampai bertanya waktu saya drop, ini Aldi dikeluarkan atau bagaimana? Karena saking parahnya kan yang ini yang terakhir ulahnya. Ya, nama sekolah yang dia bawa. Bukan lagi dalam komunitas, tapi antar komunitas, antar sekolah. Ya, mari kita bersama-sama. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita mendoakan anak kita secara keseluruhan, seluruh murid kita di PTD SMP Negeri 16 Sinjai dengan menerapkan budaya positif bisa menjadi murid yang berkarakter, terutama ini yang 3 orang yang sementara ini kita hadapi belakangan ini, Aldi, Arifuddin dan Aldiansyah. Ya, semoga bisa terselesaikan dengan sama dengan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Kita sudah merasa kayak di puncak sekali, lelah sekali, dan ternyata alhamdulillah bisa berubah. Semoga dia 3 sekawan ini bisa seperti itu. Ya, kita sebagai orang tuanya, ya ini usaha Mami, Bapak Ibu. Saya juga kalau ditanya bilang kiat-kiatnya Ibu Risna sudah tahu jelasnya, pasti Bapak Ibu guru hebat, mulai kesiswaan, BK, bahkan kepala sekolah sendiri turun tangan memang untuk Aldi dan teman-teman. Ya, karena waktu juga sudah ini Bapak Ibu guru hebat, waktu sudah menunjukkan pukul 13:20. Ketika tidak ada lagi masukan atau ini diskusi terkait budaya positif di sekolah kita, apakah masih ada Bapak Ibu guru hebat? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas bantuan, partisipasi Bapak Ibu guru hebat mulai dari awal kegiatan ini hingga selesainya, dan terima kasih pula untuk segala